Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julieta Selasiren dengan NIM 992025 dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar komputer pertemuan 13. Adapun daftar isi sebagai berikut yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu memasuki sejarah komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk menerima, mengolah, dan menghasilkan data menjadi informasi. Komputer bekerja secara otomatis berdasarkan instruksi yang diberikan pengguna. Komputer membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat. Saat ini komputer digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan komunikasi, dan sebagainya. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer dimulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Setiap generasi mengalami perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ukuran komputer semakin kecil dan praktis digunakan. Kecepatan pemrosesan data juga semakin meningkat. Komputer modern sekarang sudah mendukung teknologi AI. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959 menggunakan vakum tube atau tabung hampa udara sebagai sirkuit utama. Ukuran komputer sangat besar dan membutuhkan ruangan luas. Menggunakan daya listrik yang besar, pemrograman menggunakan bahasa mesin, media penyimpanan menggunakan magnet tape dan magnet drum. Contoh komputer generasi pertama ada dua, yaitu komputer generasi kedua pada tahun 1960 menggunakan transistor sebagai pengganti vakum tube. Ukuran komputer lebih kecil dibanding generasi pertama, penggunaan listrik lebih hemat, kecepatan pemrosesan data meningkat, sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 menggunakan IC, kinerja komputer menjadi lebih cepat dan stabil, biaya produksi lebih mudah dibanding sebelumnya, digunakan untuk keperluan bisnis dan teknik, contoh IBM S/360, GE600. Komputer generasi keempat pada tahun 1980 menggunakan mikroprosesor, muncul komputer pribadi, sistem operasi mulai berkembang, bahasa pemrograman seperti BASIC dan Pascal mulai digunakan, perangkat seperti laptop dan netbook mulai diperkenalkan. Internet berkembang menjadi jaringan global. Komputer generasi kelima pada tahun 2023 mengembangkan teknologi AI. Komputer mampu meniru cara berpikir manusia. Komputer mampu meniru cara berpikir manusia. Komputer dapat mengenali suara dan bahasa manusia. Jepang mendirikan IC Code untuk pengembangan komputer generasi kelima. Masuk ke jenis-jenis komputer. Ada dua, yaitu berdasarkan operasional dan berdasarkan fungsi. Komputer berdasarkan operasional yaitu komputer analog, digunakan untuk mengolah data berbentuk sinyal. Contoh, speedometer analog, termometer analog. Kedua, komputer digital, menggunakan
mengolah data dalam bentuk angka, contoh laptop, smartphone, dan PC. 3. Komputer hibrid, gabungan komputer analog dan digital, contoh CT scan dan mesin EKG. Adapun berdasarkan fungsi yaitu personal komputer atau PC, laptop, netbook, palm top, tablet PC, roundwood laptop, all-in-one PC. Setiap jenis komputer memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan pengguna. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama yaitu komponen sistem dan elemen sistem komputer. Komponen sistem terdiri dari motherboard, prosesor, BIOS, memory, port, expansion card, dan lain-lain. Elemen sistem komputer ada perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, perangkat SDM, dan firmware. Ketiga elemen tersebut saling bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Pemanfaatan komputer dan peran komputer dalam masyarakat. Komputer dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, perfilman, percetakan, otomotif, pertahanan dan keamanan, teknologi dan konstruksi, dan lain-lain. Dan peran komputer dalam masyarakat membantu administrasi perkantoran, mempermudah pencarian data di perpustakaan, digunakan dalam pelayanan rumah sakit, membantu pembuatan animasi dan efek film, digunakan untuk pemesanan tiket online, membantu pengolahan dan data kependudukan seperti KTP dan SIM, dan sebagainya. Dampak positif komputer yaitu komunikasi menjadi lebih mudah, pengolahan data lebih cepat dan akurat, efisiensi tenaga meningkat, mempermudah akses informasi, membantu proses pembelajaran. Dampak negatif komputer, ketergantungan terhadap teknologi, mengurangi lapangan pekerjaan tertentu, meningkatkan risiko cybercrime, penyebaran informasi palsu lebih cepat, menurunkan interaksi sosial secara langsung. Masuk pada hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras komputer yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware berfungsi menjalankan proses input, proses, dan output data. Contoh hardware yaitu CPU, keyboard, monitor, mouse. Dan software adalah perangkat lunak berupa program komputer. Software memberikan instruksi kepada hardware. Software tidak memiliki bentuk fisik, contoh Windows, Microsoft Word, game, browser. Contoh hardware. Ada CPU. CPU sering disebut otak komputer. Fungsi dan memproses semua perintah dan data yang diberikan oleh pengguna atau program. CPU melakukan perhitungan, pengolahan data, dan mengontrol kerja seluruh komponen komputer. Ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk gambar atau teks sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Dan terakhir, keyboard dan mouse, yaitu keyboard adalah alat input yang digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan perintah ke komputer. Sedangkan mouse alat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor, memilih menu, dan menjalankan perintah di layar. Masuk pada bagian internet. Internet adalah jaringan komputer global yang saling terhubung menggunakan protokol TCP atau IP, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, digunakan untuk komunikasi, pendidikan, bisnis, dan hiburan. Sejarah internet berawal dari proyektor ARPANET tahun 1969 dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat
Awalnya digunakan untuk keperluan militer, berkembang menjadi internet modern yang digunakan seluruh dunia. Layanan internet, ada email, digunakan untuk mengirim surat elektronik. Instant messaging digunakan untuk mengirim pesan secara real time. Chatroom, tempat berdiskusi secara online. FTP digunakan untuk upload dan download file. Fitur Microsoft Word ada margin file, header, footer, page number. Fitur tersebut membantu membuat dokumen menjadi lebih rapi dan profesional. Surat resmi, yaitu strukturnya berisi nomor surat, lampiran, hal, isi surat, penutup, tanda tangan. Surat resmi digunakan untuk komunikasi formal antar instansi. Referensi digunakan untuk membuat sitasi dan daftar pustaka, membantu penulisan karya ilmiah, mempermudah pengelolaan sumber referensi. Chart dan Smart Art digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik, sedangkan Smart Art digunakan untuk menyajikan informasi secara visual dan menarik. Daftar pustaka berisi sumber referensi yang digunakan, ditulis sesuai aturan penulisan ilmiah, membantu menghindari plagiarisme. Table of Contents digunakan untuk membuat daftar isi otomatis, mempermudah navigasi dokumen. Daftar isi dapat diperbarui secara otomatis. Label dan envelopes. Label adalah digunakan untuk membuat label nama atau alamat, sedangkan envelopes digunakan untuk membuat desain amplop surat secara otomatis. Slash Revision digunakan dalam memergi memilih penerima surat secara otomatis, mempermudah pembuatan surat massal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.